Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila qiyamis saah. Jamaah salat duhur arsadani ya Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat duhur secara berjamaah. Kemudian salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Rasulullah, berdoalah kalian wa antum muqinuna bil ijabah, dalam kondisi kalian yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus yakin bahwasanya doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki hajat, ya apapun itu, walaupun menurut kita itu mustahil, baik secara hitungan matematis maupun secara logika, selama itu bukan sesuatu yang haram, maka berdoalah kepada Allah dan kita yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, melarang bahwasanya seorang hamba berdoa dengan ucapan seperti ini, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kamu mau, seperti itu. Tidak boleh seorang hamba berdoa seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan, walaupun secara logika itu tidak mungkin, atau secara matematika kita tidak mungkin. Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya hanya memerintahkan kita untuk berdoa. Allah tidak memerintahkan kita untuk memikirkan caranya, ya. Makanya kan di firman-Nya itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi berdoa saja apapun hajat kita. Ya walaupun secara mungkin pikiran kita itu tidak masuk akal atau kita tidak mampu, maka kita doa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria ketika menanti seorang putra, menanti seorang anak ya dari istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah, itu beliau tetap berdoa dengan penuh keyakinan, walaupun semakin lama istrinya semakin tua, dan secara logika manusia tidak mungkin hamil lagi, tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan doanya. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi Yunus ya yang ditelan oleh ikan, ketika beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, beliau hanya berdoa mengharap pertolongan Allah. Beliau tidak kemudian nggak tahu caranya gimana. Yang penting dia berdoa saja kepada Allah, berserah diri. Kemudian Allah yang akan mencarikan caranya. Dan yang semisalnya banyak sekali sama sekalian. Kemudian lanjutan dari hadis yang tadi, ini juga perhatian penting, ya harus kita perhatikan lagi, sangat penting ini. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Rasulullah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, ya, yang tidak khusyuk, tidak yakin dengan doanya. Lalai di sini ulama menjelaskan, ya,
Dia tidak yakin dengan doanya, kemudian dia juga tidak fokus dengan doanya, tidak khusyuk. Nah, penyebab tidak khusyuk ini ada dua. Yang pertama, memang dia nggak fokus dengan doa itu, pikirannya kemana? Kita minta doa apa kepada Allah, tapi pikiran kita ke yang lain. Atau penyebab yang kedua, dia nggak paham dengan doanya. Ya, dia mengucapkan kalimat doa, tapi dia nggak tahu itu artinya apa. Makanya hadirin sekalian, saya menasihatkan kepada saya sendiri dan kepada jamaah semuanya, mari kita berusaha memahami setiap doa yang kita ucapkan. Karena dengan seperti itu kita akan lebih menjiwai, lebih khusyuk dengan doa kita. Misalkan kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ketika kita mengucapkan itu, kita paham apa yang kita minta gitu loh. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, kita nggak tahu ini kita minta apa gitu. Nah, ini juga penting. Gimana kita mau yakin dengan doa kita kalau kita aja nggak paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan hati kita hadir. Ya, hati kita hadir ketika kita berdoa. Makanya dalam doa kondisi apapun ya. Nah, ini nasihat saya sendiri, buat saya sendiri juga buat jamaah sekalian. Mohon sekali ya, ketika kita mendoakan teman kita misalkan di grup WA gitu ya, pastikan kita benar-benar membaca doa itu. Walaupun itu adalah, mohon maaf, kopas gitu ya, tapi pastikan kita membaca doa itu. Yaitu walaupun cuma kopas, kemudian ini insya Allah sudah termasuk doa, tapi akan lebih mantap lagi kalau kita benar-benar membacanya. Baca aja nggak apa-apa, misalkan ada doa, kemudian kita copy, kemudian kita pastikan membaca. Allahumma firlahu warhamhu, misalkan kematian kan, atau kemudian safahullah sifana azilan, ini yang sering kita lihat di grup WA gitu kan, seperti itu ya. Pastikan kita membaca doa itu, jangan cuman copy paste ya, seperti itu. Ini mohon maaf sekali ya, apalagi emotikonnya di copy juga gitu kan. Ya, jadi pastikan kita benar-benar berdoa ya, seperti itu. Makanya ini saran saja ya. Jadi kalau misalkan kita mau mendoakan teman di grup itu, misalkan si fulan sakit gitu ya, maka pastikan sebelum kita mendoakan di grup WA, kita sudah doa sendiri dulu. Ya, kalau kita bisa sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan syafahullah sifa'na ajilan sifa'an la yughadiru saqaba, misalkan seperti itu. Baru kemudian kita ya tulislah di WA. Karena di WA juga penting menghindari suuzon ya. Misalkan kita lagi sakit, kemudian pada doakan kok. Kadang-kadang ada orang yang titen gitu ya. Kidene wong ki ora nulis-nulis ya gitu kan ya. Diinteni gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Intinya kita menghindari yang seperti itu loh. Jangan sampai ada orang suuzon ya, seperti itu. Ya, karena itu juga penting ya, seperti itu. Tapi pastikan ketika kita mendoakan di grup WA itu, pastikan kita benar-benar membaca doa itu. Ya, ini nasihat saja buat saya dan juga buat teman-teman semuanya. Mari kita perbaiki kualitas doa kita. Yang pertama, pastikan kita paham dengan yang kita baca. Yang kedua, pastikan hati kita hadir. Kemudian yang ketiga tadi ya, pastikan kita yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.